Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, tentunya kita sudah tahu bahwa di akhir zaman nanti akan ada sosok Dajjal yang akan keluar menyebarkan fitnahnya. Namun ternyata sejak zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang sempat disangka sebagai sosok Dajjal. Sampai-sampai Rasulullah SAW ingin pergi menemuinya. Siapa orang itu? Mengapa orang-orang menganggap dirinya Dajjal? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup seorang anak laki-laki yang asalnya dari keluarga Yahudi. Anak laki-laki itu bernama Syafi ibnu Sayyad. Sejak masa kecil, Ibnu Sayyad mempunyai kekuatan yang unik, yaitu dapat membaca pikiran orang lain, sehingga pada masa itu orang-orang menganggapnya sebagai Dajjal. Penduduk di masa itu merasa tidak nyaman berada di dekat anak tersebut karena dia tampak menyembunyikan sesuatu. Mungkin karena latar belakangnya berasal dari Yahudi, sehingga Ibnu Sayyad diidentikan dengan figur Dajjal. Semua ini berawal pada saat Ibnu Sayyad dan Abu Sa'id dalam perjalanan antara kota Mekah dan Madinah. Ia mengadu kepada Abu Sa'id terkait omongan orang yang menyebutnya Dajjal. Ibnu Sayyad kemudian berkata kepada Abu Sa'id, "Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal tidak memasuki Madinah, sementara aku dilahirkan di sana? Dajjal tidak punya anak, sementara aku punya anak. Dajjal kafir, sedangkan aku sudah masuk Islam." Kemudian Ibnu Sayyad juga berkata, "Namun demikian aku paling tahu Dajjal dan paling tahu tempatnya. Andaikan aku menjadi dia, tentu aku tidak membenci hal itu." Dari ucapannya itu, meski menolak disebut Dajjal, Ibnu Sayyad ternyata mengetahui sosok dan keberadaan dari makhluk pendusta yang bakal muncul di akhir zaman tersebut. Ahli inilah yang membuat orang-orang berprasangka kalau Ibnu Sayyad memiliki hubungan dengan Dajjal. Karena hal itulah orang-orang sering membicarakannya, sehingga sampailah kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari beliau memutuskan untuk mencari tahu apakah Ibnu Sayyad ini benar-benar Dajjal atau bukan. Kemudian berangkatlah beliau SAW bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju desa di mana tempat Ibnu Sayyad tinggal. Seperti yang diriwayatkan dari Jalan Az-Zuhri dari Salim bin Abdillah, saat tiba di desanya terlihat Ibnu Sayyad sedang duduk dan bermain-main dengan sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan memberikan pertanyaan untuk mengujinya. Ibnu Sayyad disuruh menebak apa yang ada di pikiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibnu Sayyad pun menjawab, "Aduh." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Lalu Rasulullah SAW berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Sambil berlaku agak sombong, Ibnu Sayyad berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah SAW pun akhirnya berdiri dan pergi. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apakah artinya aduh? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan kalau menyembunyikan kata aduhan. Namun Ibnu Sayyad hanya menebak separuh kata tersebut. Kemudian pada suatu hari ketika Rasulullah SAW pergi bersama Ubay bin Ka'ab, ia melihat Ibnu Sayyad sedang berbaring sambil mengigau perkataan yang tidak jelas. Rasulullah SAW mencoba mendekatinya secara diam-diam dari balik pohon. Namun tiba-tiba ibunya melihat Rasulullah SAW dan cepat-cepat membangunkannya. Rasulullah SAW pun berkata, jika ibunya membiarkan dia, maka perkara Ibnu Sayyad akan terungkap jelas. Keberadaan Ibnu Sayyad memang menimbulkan polemik, khususnya dalam pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Terlebih Rasulullah SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya. Dikutip dari Al-Manhaj, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kalau kisahnya muskil atau sulit dipahami dan perkaranya samar-samar, akan tetapi tidak diragukan bahwa dia termasuk Dajjal di antara para Dajjal, karena Nabi SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya, hanya diwahyukan tentang sifat-sifat Dajjal. Sementara Ibnu Sayyad memiliki ciri-ciri yang memungkinkan, karena itulah Nabi SAW tidak menyatakan secara pasti bahwa dia adalah Dajjal atau yang lainnya.
Meski keberadaan Ibnu Sayyad sempat menjadi polemik pada masanya, namun tidak bisa dipungkiri sosok Dajjal yang asli pasti akan keluar di akhir zaman nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 disebutkan tentang orang yang diberi nikmat dan orang yang diliputi oleh murka Allah. Lalu siapakah orang-orang itu? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun meskipun letaknya paling pertama, tapi surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surat Al-Hijr yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Dari surat tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr yang Makkiyah, maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Menurut pendapat berbagai ulama, surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam atau Ummul Quran. Maka dari itu, surat ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Matsani, dan Al-Quranul Azim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Selain itu, dari Abu Sa'id Rafi' ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan turunnya surat Al-Fatihah ini menjadi bukti agungnya surat tersebut, sehingga dijadikan sebagai rukun dalam sholat. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 berbunyi, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Ayat ini memperjelas tafsiran makna orang yang dianjurkan untuk meminta jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka di dalamnya, dan untuk dihindarkan dari jalan yang mereka dimurkai di dalamnya juga, dari jalan yang sesat. Lalu siapakah sebenarnya mereka yang tersesat dan dimurkai oleh Allah? Yang dimaksud dengan orang yang sesat adalah mereka yang tidak berhati lembut dan masih bisa diajak kembali ke jalan yang benar. Sementara orang-orang yang dimurkai Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Dikutip dari Republika, pada umumnya tafsir-tafsir populer seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan lain-lain menafsirkan Al-Maghdub atau yang dimurkai ialah orang-orang Yahudi, sedangkan Al-Dhalin atau yang sesat ialah orang-orang Nasrani. Menurut kalangan Sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Maghdub alaihim ialah mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriah dan tertutup oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriah. Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan lahiriah dan keindahan batin karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi. Sedangkan yang dimaksud ad-dhalin yaitu mereka yang terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan, yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menutup dirinya dengan Tuhan. Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian penuh karena terlalu berorientasi kepada substansi batinnya, seperti halnya orang-orang Nasrani. Surat Al-Fatihah juga memiliki kedahsyatan. Hal ini dibuktikan dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahwa ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan melewati salah satu perkampungan Arab. Mereka berharap dapat menjadi tamu penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka. Tetapi ada yang menanyakan, apakah di antara kalian ada
yang dapat menjampi karena kepala kampung terkena sengatan atau terluka? Seorang dari para sahabat itu menjawab, iya, ada. Orang itu lalu mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan surat Al-Fatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh dan diberikanlah kepadanya beberapa ekor kambing. Sahabat itu menolak untuk menerimanya dan berkata, aku akan menanyakan dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah aku hanya menjampi dengan surat Al-Fatihah. Mendengar penuturan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu merupakan jampi? Kemudian beliau melanjutkan, ambillah imbalan dari mereka dan sisihkanlah bagiku bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, keistimewaan surat Al-Fatihah juga dibuktikan dengan kejadian yang dialami oleh satu keluarga yang diceritakan dalam buku Berzikirlah Pasti Hatimu Akan Tenang, karya Nurul Komariah. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Gonim yang di PHK dari pekerjaannya dan harus segera angkat kaki dari rumah kontrakannya. Sang pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditinggali Pak Gonim itu kepada bank karena tidak mampu membayar hutang. Dengan penuh kesedihan, Pak Gonim bersama istri dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil membereskan barang-barangnya. Ketika dini hari, ia melihat anak pertamanya yang masih kelas 3 SD ini sholat tahajud sambil mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah dengan menadahkan tangan. Setelah selesai sholat, ia bilang pada ayahnya kalau ia membaca surat Al-Fatihah supaya tidak jadi pergi dari rumahnya. Tak disangka, setelah sholat subuh, Pak Gonim dapat telepon dari bos lamanya yang menawarkan ia pekerjaan sebagai penjaga villa mewah miliknya. Mendengar hal itu, Pak Gonim pun langsung memeluk anaknya dan bilang kalau doanya dikabulkan. Akhirnya mereka pun pindah ke rumah yang terbilang mewah. Tentu saja kisah ini membuktikan bahwa surat Al-Fatihah sungguh sangat ajaib. Allah menolong Pak Gonim dan keluarganya lewat perantara surat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وداء القلب أولى بالسؤال